Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas terhadap putranya. Sementara Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, setelah mengaku tahu istrinya menyuap hakim yang mengadili putranya. Meriska Wijaya, ibu dari terpidana kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya. Meriska hanya terdiam saat digiring penyidik Kejaksaan Agung menuju sel tahanan dengan mengenakan rompi tahanan. Meriska ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Berapa jam tadi? Ya, sekitar 5 jaman. 5 jaman ya. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, terkait kasus ini. Dalam pernyataan sebelumnya, Edward mengaku mengetahui tindakan sang istri yang menyuap hakim yang mengadili kasus putranya. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengungkapkan, tersangka menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada LR kuasa hukum Ronald Tanur untuk menutupi perkara kasus. Pelimpahan uang ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu dan diketahui oleh suaminya Edward Tanur. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang suaminya tidak tahu jumlahnya. Sebelumnya, 5 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Hanilio, LR kuasa hukum, dan mantan Kepala Balitbank Diklat, Kumdil MA Jarod Richard. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan rokok dan miras ilegal bermerek di kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Barang ilegal ini berasal dari 320 hasil kegiatan penindakan Bea Cukai Bogor dan stakeholders terkait hingga 25 September 2024 dengan kerugian negara ditaksir sebesar 6,318 miliar rupiah. Dalam memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang kena cukai ilegal di lapangan kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4,3 juta batang rokok bermerek, 394 ribu gram tembakau iris, dan 865 liter minuman alkohol ilegal dimusnahkan karena melanggar peraturan terkait barang kena cukai. Pelaksanaan ini berfungsi untuk community protector yang sejalan dengan salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kalau kaitannya dengan pemusnahan barang yang tadi disampaikan ilegal ini, tidak lain tidak bukan karena sinergitas sebagaimana disampaikan oleh Bapak Satpol PP tadi gitu ya. Sinergitas dengan Pemda, dengan Kajari, dengan beberapa kemudian TNI Polri. Nah, inilah wujud kepedulian kita kepada barang-barang yang ilegal tadi, supaya message-nya jelas bahwa jangan digunakan. Kita perkuat lagi sinergi dengan pemerintah daerah, dengan aparat TNI Polri untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi. Karena apa? Karena memang tentunya dengan kolaborasi tadi kita akan jadi lebih kuat gitu ya. Dan juga harapannya juga kepada masyarakat supaya tidak menggunakan rokok ilegal. Dengan pemusnahan barang ilegal ini, masyarakat diberikan kesadaran untuk membeli barang yang memiliki pita cukai untuk barang yang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Jaka Samsa, dan Muhammad Firman Syah iNews melaporkan.